Oke, dan, saya akan melanjutkan ya untuk, menjelaskan mengenai statistik inferensial ya. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa statistik itu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial gitu, di mana di statistik inferensial sendiri ada uji korelasi dan uji daya beda gitu. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang, uji korelasi pada statistik inferensial itu seperti apa saja ya? Oke. Nah, di kita ulas kembali ya sedikit gitu bahwa di statistik itu ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial gitu. Apa perbedaannya? Di statistik deskriptif kita melihat data mengenai satu variabel saja gitu ya, tanpa melihat bagaimana sih hubungannya atau keterkaitannya dengan variabel yang lain gitu. Apa saja yang dicari di statistik deskriptif? Ada frekuensi, persentase, persentil, ukuran variabilitas, kurva normal, dan sebagainya gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kita melihat sikap terhadap pelajaran sosiologi gitu ya, seperti yang sudah pernah kita coba lakukan analisis data sebelumnya gitu ya, mengenai sikap terhadap pelajaran sosiologi. Maka ketika kita melakukan analisis mengenai sikap terhadap pelajaran sosiologi, ya sudah gitu, kita hanya fokus terhadap hasil pengambilan data mengenai sikap-sikap mahasiswa terhadap pelajaran sosiologi saja gitu ya, yang dilihatnya frekuensi, persentase, dan sebagainya. Karena itu sifatnya di statistik deskriptif. Berbeda ketika kita melakukan penelitian statistik inferensial gitu. Di statistik inferensial kita melihat variabel dengan variabel yang lain melalui hubungan ataupun perbedaan gitu ya, antara dua hal itu, hubungan variabel X dengan variabel Y, perbedaan variabel X dengan variabel Y, misalnya seperti itu. Nah, ujinya bisa uji korelasi, bisa uji beda gitu ya. Pakai apa? Pakai statistik parametrik dan statistik non parametrik. Eh, Seperti yang sudah disinggung sebelumnya ya, nanti ada persyaratannya gitu ya, mana yang masuk statistik parametrik, mana yang masuk statistik non-parametrik. Nah, salah satu contoh di statistik inferensial ini kita ingin melihat hubungan sikap terhadap pelajaran sosiologi dengan sikap terhadap pelajaran sejarah gitu. Apakah ada hubungan gitu ya antara sikap terhadap pelajaran sosiologi dengan sikap terhadap pelajaran sejarah gitu ya. Misalnya nih, orang yang skor sikap terhadap pelajaran sosiologinya bagus gitu ya, apakah dia akan punya skor sikap terhadap pelajaran sejarah yang bagus juga atau tidak gitu ya, misalnya seperti itu. Ataupun apakah ada perbedaan gitu ya antara hubungan antara sikap terhadap pelajaran sosiologi dengan sikap terhadap pelajaran sejarah. Nanti akan ada perbedaan nggak sih gitu ya, kalau orang yang sikap terhadap pelajaran sosiologinya bagus, apakah sikap terhadap pelajaran sejarahnya juga bagus atau tidak, seperti itu. Nah, di statistik inferensial ya, yang akan kita fokus bahas ke depannya, karena statistik deskriptif sudah selesai di pengantar statistika ya. Nah, di statistik inferensial ini ada dua bagian lagi ya, yaitu ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Yang pertama, statistik parametrik itu biasanya digunakan untuk eh, melakukan pengujian statistik di mana nanti hasilnya itu punya kekuatan generalisasi yang lebih tinggi ya daripada statistik non parametrik gitu. Nah, nanti yang dilihat apa ya, antara korelasi atau perbedaan antara dua variabel. Nah, di statistik parametrik ini ada berbagai syarat ya yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan pengujian statistik parametrik gitu ya. Syarat-syaratnya ada berbagai macam seperti itu. Nah, untuk contoh ya, untuk contoh syaratnya misalnya syarat untuk uji korelasi ya, datanya harus interval atau rasio dan datanya harus berdistribusi normal gitu. Jadi data yang bentuknya nominal ya, berarti tidak bisa dilakukan statistik pengujian statistik parametrik seperti itu ya, karena eh, syarat berupa jenis datanya tidak terpenuhi seperti itu teman-teman. Nah, nanti yang tidak masuk atau tidak memenuhi syarat
untuk dilakukan uji statistik parametrik, biasanya kita punya pilihan atau opsinya dengan melakukan pengujian statistik non parametrik gitu. Dengan konsekuensinya tentu ya, bahwa statistik non parametrik ini kemampuan generalisasinya dianggap lemah ya, karena datanya sendiri ternyata tidak berdistribusi normal gitu. Walaupun memang bisa dibilang persyaratannya lebih mudah gitu untuk kita melakukan pengujian data statistik non parametrik, dan eh, data nominal dan ordinal juga masih bisa gitu ya, masih bisa dilakukan pengujian dengan pengujian statistik non parametrik gitu. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu sehingga pengujiannya bisa dibilang lebih sederhana gitu ya. Oke. Nah, tadi teman-teman mendengar istilah korelasi. Apa sih korelasi itu gitu ya? Terus pengujian korelasi itu yang seperti apa? Oke, kita coba bahas ya. Korelasi. Korelasi itu kalau kita lihat dari katanya gitu ya, sinonimnya korelasi itu artinya hubungan gitu, hubungan. Kalau dalam statistik berarti hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya gitu. Makanya di uji korelasi ini fungsinya untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel gitu, dan arahnya itu seperti apa? Apakah arahnya positif atau arahnya negatif gitu. Nah, di uji korelasi ini ada kekuatan dari uji korelasi ada di klasifikasi sangat kuat, sedang, lemah, dan tidak ada hubungan. Nanti akan saya kasih tabelnya ya. Kuat itu yang seperti apa, lemah itu seperti apa gitu. Jadi ada uh, apa ya, patokannya tersendiri seperti itu. Nah, arah hubungannya diklasifikasikan sebagai positif dan negatif. Nah, hubungan antara variabel X dan Y ini apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Nah, uji korelasi ini juga bisa dilakukan pada beberapa variabel sekaligus ya. Minimalnya dilakukan pada 2 variabel. Nah, terus dalam korelasi ini antar variabel memiliki kedudukan yang setara gitu. Jadi, 2 variabel yang diuji itu tidak ada salah satu variabel yang dianggap lebih tinggi ataupun variabel yang lebih rendah gitu. Nah, lalu notasi tambah variabelnya bisa berbagai macam ya. Bisa variabel X dan Y, variabel 1 dan variabel 2, variabel A dan B, variabel eh, yang dipisahkan dengan aksen ya. Misalkan variabel X dengan variabel X aksen seperti itu. Nah, karena dalam eh, penelitian psikologi itu kadang-kadang ya tidak langsung disebutkan variabelnya apa, terutama di uji statistik gitu ya. Tapi dilakukan uh, pelabelan ya. Misalkan variabel kecerdasan jadi variabel X, prestasi jadi variabel Y. Misalnya seperti itu. Walaupun memang yang paling banyak digunakan dari antara notasi nada variabel ini adalah variabel X dan variabel Y. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya. Ada contoh kita mencari korelasi atau hubungan sikap terhadap pelajaran sosiologi dengan sikap terhadap pelajaran sejarah. Nah, proses pemberian notasinya, sikap terhadap pelajaran sosiologi ini bisa dinotasikan A gitu ya. Sikap terhadap pelajaran sejarah bisa dinotasikan B gitu. Jadi korelasi A dan B ya. Bisa juga X dan Y gitu ya sebagai pengganti notasi dari variabelnya. Bisa juga angka 1 dan 2. Bisa juga tadi X ataupun X aksen. Seperti itu ya. Bisa beda-beda. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan koefisien korelasi. Apa sih koefisien korelasi? Nah, koefisien korelasi itu adalah skor yang diperoleh dari suatu uji korelasi. Ya, jadi skor yang didapatnya disebut dengan nilai koefisien korelasi. Jadi kita melihat satu variabel dengan variabel yang lainnya itu ada hubungan atau tidak, yang dilihatnya dengan melihat skor hasil pengujian uji korelasi yang disebut sebagai koefisien korelasi. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti ada batasannya ya, di mana satu hubungan satu variabel dengan variabel yang lain itu dikatakan berhubungan atau tidak, ada nilai-nilainya.
Nah, koefisien korelasi ini juga ditandai dengan huruf R ya, dipakai dengan huruf R. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi hasil dari uji korelasi itu nilainya ada pada rentang -1 sampai 1. Ya. Kalau ada hasil uji korelasi nilainya -2 misalnya, atau 1,5, 1,9 berarti itu pengujiannya salah ya. Nah, hasil uji korelasi itu yang nilainya antara -1 sampai 1. Ya, seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan korelasinya juga 0 atau R-nya 0, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi ya. Karena berarti keterkaitan antara satu variabel dengan variabelnya ya 0 gitu ya, tidak ada keterkaitan sama sekali. Nah, kalau misalnya keterkaitan atau korelasi nilai koefisien korelasinya didapat -0,9 gitu ya. Nah, itu berarti eh, kekuatannya seperti apa nanti di tabelnya ya teman-teman di bawahnya. Lalu arahnya berarti arah yang negatif gitu ya. Arah negatif ini artinya apa gitu? Artinya bahwa kalau kita dapat koefisien korelasi itu ada minusnya, berarti hubungan antar variabel itu sifatnya negatif atau bertolak belakang. Bertolak belakang itu apa? Ketika variabel X-nya semakin tinggi, bisa jadi variabel Y-nya semakin rendah. Seperti itu. Misalnya di penelitian tentang motivasi belajar dan uh, ini perilaku menunda mengerjakan tugas. Ya, bisa jadi orang yang motivasi belajarnya semakin tinggi, perilaku penundaan mengerjakan tugasnya akan semakin rendah. Ya, seperti itu. Jadi X-nya makin tinggi, Y-nya makin rendah. Dan sebaliknya, berarti ketika motivasi belajarnya rendah, maka perilaku menunda mengerjakan tugasnya akan semakin tinggi gitu. X-nya semakin rendah dan si Y-nya semakin tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kalau hasil yang didapat tidak ada tanda negatifnya, berarti arah dari korelasi tersebut adalah positif gitu. Hubungan positif itu apa maksudnya? Jadi ketika X-nya tinggi, Y-nya juga tinggi. Misalnya motivasi belajarnya tinggi, maka kemungkinan prestasinya juga tinggi gitu ya. Jadi korelasinya ya X-nya tinggi, Y-nya tinggi gitu. Ketika motivasi belajarnya rendah, maka prestasi belajarnya juga rendah gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kalau naik naik dua-duanya, kalau turun turun dua-duanya, itu adalah arah koefisien korelasi yang positif. Tapi kalau arah koefisien korelasi yang negatif, ketika salah satu tinggi, maka salah satunya akan rendah skornya seperti itu. Nah, apa sih eh, penggunaan atau manfaat dari uji korelasi gitu? Jadi uji korelasi ini dilakukan di berbagai ranah. Iya, dilakukan di berbagai ranah ya, terutama mungkin untuk kita yang ada di ranah pendidikan gitu. Yang pertama, kita melakukan penelitian ilmiah gitu, di mana nanti hasil pengambilan data dari penelitian ilmiah tersebut kita lakukan pengujian gitu ya, untuk bisa pada akhirnya kita dapat hasil dan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Lalu juga proses pengujian reliabilitas alat ukur ya, nanti juga itu menggunakan uji korelasi. Lalu uji validitas alat ukur juga eh, bisa dilihat dari uji korelasi dan evaluasi dari sebuah program atau suatu treatment ya dengan uji korelasi. Oke, eh, yang pertama tadi penelitian ilmiah ya. Nah, kalau teman-teman melakukan penelitian ilmiah ataupun eh, penelitian kecil gitu ya, penelitian berkelompok, biasanya penelitian tersebut ada judulnya ya, ada judulnya hubungan, pengaruh dan sebagainya. Nah, pengujian yang di dalamnya menggunakan pengujian hubungan atau korelasi ini biasanya judul dari penelitiannya diawali dengan hubungan ya, hubungan variabel X terhadap Y, misalnya hubungan uh, kecerdasan terhadap prestasi ya, hubungan motivasi terhadap prestasi gitu. Teman-teman pun kalau misalkan melakukan pencarian gitu ya di Google atau di Google Scholar akan banyak sekali menemukan penelitian dengan awalan hubungan gitu, terutama kalau teman-teman yang ada di ranah S1 itu memang
kebanyakan penelitiannya ya ini penelitian tentang korelasi gitu. Makanya kebanyakan judul studinya hubungan. Nah, ini salah satu contoh eh, penelitian ya yang pernah saya lakukan, penelitian yang melakukan uji korelasi. Judulnya juga langsung hubungan, hubungan kualitas puasa dengan kebahagiaan. Nah, di situ variabel X-nya kualitas puasa, variabel Y-nya kebahagiaan. Dan ternyata hasilnya nilai koefisien korelasinya 0,466 ya, yang artinya ada korelasi gitu ya antara kualitas puasa dengan kebahagiaan gitu. Dan kalau kita lihat nilainya notasi positif ya. Berarti ketika kualitas puasanya meningkat, maka kebahagiaannya juga meningkat seperti itu. Ini contoh yang pertama. Nah, lalu juga ini ada contoh lain ya. Hubungan antara hardiness dengan academic burnout ya pada siswa kelas 9 SMAN 1 Kota Jambi pada masa pandemi gitu. Kalau di sini kita lihat hasilnya, ah, nilai R-nya minus 0,617. Ya, berarti ini bisa kita sebutkan memiliki korelasi ya, karena dilihat dari nilai koefisien korelasinya minus 0,617 dengan arah yang negatif. Artinya, ketika hardiness-nya tinggi, maka academic burnout-nya rendah. Ataupun sebaliknya, ketika hardiness-nya rendah, maka academic burnout-nya adalah tinggi gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Lalu, fungsi yang kedua adalah tadi melakukan uji reliabilitas alat ukur atau melihat uji konsistensi satu alat ukur. Jadi, nanti teman-teman akan menemukan mata kuliah penyusunan alat ukur ya, penyusunan skala gitu ya, penyusunan skala untuk melihat hardiness itu gimana sih caranya gitu ya. Kak, para ahli itu membuat alat ukur hardiness gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu cara melihatnya bagaimana, Bu? Cara penggunaan uji korelasinya untuk validasi alat ukur ini seperti apa? Nah, jadi ada yang namanya tes ulang, ya, tes ulang gitu. Jadi eh, alat ukur psikologi itu kan sifatnya sangat sensitif ya, harus benar-benar valid dan reliable gitu. Nah, untuk melihat reliabilitas alat ukur ini, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengujian alat ukur di uji coba gitu ya, di uji coba alat ukurnya terhadap subjek yang sama, terhadap sekelompok subjek yang sama di dua waktu yang berbeda. Misalnya pengujian pertama dilakukan bulan Januari, pengujian yang kedua nanti dilakukan lagi di bulan Juni. Kalau hasil pengujian yang pertama dengan hasil pengujian yang kedua itu punya nilai korelasi yang tinggi, nah itu berarti alat ukurnya bisa dibilang punya reliabilitas gitu, karena mau diuji bulan apapun ternyata hasilnya sama. Seperti itu ya. Tapi lain halnya kalau ternyata setelah diujikan bulan Januari dan bulan Juni ternyata setelah diuji korelasi ternyata nggak ada hubungan ya, nilai koefisien korelasinya sangat kecil misalkan 0,2 misalnya. Nah, maka bisa dibilang bahwa ini hasil uji korelasinya kecil, berarti alat ukur tersebut tidak bisa menggambarkan keadaan yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya ketika kita melakukan uji reliabilitas alat ukur dengan cara yang tadi ya, lakukan tes ulang di dua waktu yang berbeda dengan alat tes yang sama, dengan skala yang sama, dengan subjek yang sama, dan nilai yang diperoleh misalkan 0,747. Maka itu menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasinya tinggi, maka alat ukur tersebut bisa dibilang reliable gitu. Dan nanti ada syaratnya lagi ya. Ada kalau untuk uji reliabilitas itu nanti ada patokannya lagi gitu ya. Skor yang diperolehnya harus berapa sehingga bisa dikatakan satu alat ukur itu reliable. Nah, seterusnya digunakan untuk uji validitas ya. Uji validitas alat ukur. Validitas itu apa sih? Validitas itu seberapa akurat alat ukur itu mengungkap hal-hal yang ingin diukur. Misalnya kita ingin ukur kebahagiaan ya, maka dengan uji validitas kita mengetahui apakah pengukuran kebahagiaan itu memang benar-benar mengukur kebahagiaan nggak sih? Atau malah mengukurnya kebersyukuran gitu ya. Kan itu dua hal yang berbeda. Nah, pengukuran uji validitas ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatifnya misalnya melalui expert judgment gitu. Jadi alat ukur yang sudah dibuat nanti diserahkan ke ahli untuk dilihat gitu ya.
ini alat ukurnya udah benar atau belum gitu. Nanti pun teman-teman akan melalui hal itu ketika membuat alat ukur gitu ya. Lalu juga ada validitas yang uji validitasnya dengan cara kuantitatif ya, yaitu dengan melihat validitas konvergennya. Jadi validitas konvergen itu untuk melihat korelasi antar variabel dengan aspek-aspeknya. Apakah benar nih variabel ini itu bisa dilihat oleh aspek-aspek ini, oleh item-item ini gitu. Nah ini contohnya salah satu penelitian yang pernah saya lakukan ya, misalkan di contoh ini penelitiannya tentang variabelnya bullying ya. Dan bullying ini punya 4 aspek ya, ada indirect and relational bullying, physical bullying, social exclusion, verbal bullying gitu. Nah, di uji validitas ini kita mau melihat gitu, benar nggak sih physical bullying ini termasuk salah satu atau bullying ini benar nggak sih digambarkan dengan adanya bullying fisik? Benar nggak sih bullying itu digambarkan dengan adanya pengucilan secara sosial gitu? Nah, makanya kita melakukan pengujian dan dapatlah skor gitu ya. Nah, kalau ini saya ujinya pakai SPSS pakai pakai SEM ya, pakai PLS. Nah, dilihat loading faktornya berapa ya. Loading faktor juga sama sih menunjukkan korelasi gitu. Nah, dan ternyata loading faktornya semuanya besar gitu ya, bisa dibilang besar dan bisa dibilang ya ada hubungan gitu ya antara eh, variabel bullying dengan aspek physical bullying, social exclusion, dan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa alat ukur ini valid gitu ya. Nah, selanjutnya uji korelasi dilakukan di evaluasi program. Evaluasi program itu ketika kita melakukan pengujian atau ketika kita mau melakukan program tertentu, kita lihat efektivitasnya seperti apa. Nah, untuk melihat efektivitas itu, salah satu caranya adalah kita dengan melakukan uji korelasi gitu ya, seperti itu. Misalnya, ketika teman-teman masuk ke salah satu universitas, misalnya teman-teman dikasih soal ya, soal tes masuk misalnya. Soal tes masuk tersebut kan nanti hasilnya beragam ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu. Nah, soal tes masuk universitas yang bagus itu idealnya bisa menggambarkan akan seperti apa nanti prestasi si mahasiswa ketika sudah mulai perkuliahan ya seperti itu. Nah, makanya untuk mengevaluasi proses seleksi mahasiswa tersebut, misalnya ya si panitia seleksi melakukan pengujian korelasi antara instrumen seleksi yang di awal ya dengan hasil prestasi mahasiswa ketika sudah masuk perkuliahan di semester sekian, misalnya. Kalau hasil uji korelasinya ternyata besar ya, bagus gitu ya. Ketika hasil tes masuk, skor tes masuknya tinggi, ternyata IPK-nya juga tinggi. Nah, itu menunjukkan adanya korelasi yang bagus. Berarti uh, hasil dari evaluasi terhadap seleksi di awal masuk itu alat tesnya bagus gitu. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata hasil dari evaluasi program berupa evaluasi instrumen seleksi ini hasilnya nggak nyambung misalnya, kok hasilnya anak-anak yang hasil seleksi mahasiswanya itu besar, prestasinya malah kecil gitu ya. Itu kan berarti alat tes yang dilakukan untuk menyaring mahasiswa itu tidak efektif gitu ya. Nah, makanya itu salah satu juga fungsi dari uji korelasi. Kita lanjutkan ya. Nah, arah korelasi. Tadi arah korelasi itu ada korelasi positif dan ada korelasi negatif ya. Korelasi positif berarti hasil yang diperolehnya antara 0 sampai angka 1. Sedangkan hasil korelasi negatif, skor yang diperolehnya antara 0 sampai -1. Seperti itu. Nah, korelasi positif ini artinya semakin tinggi skor dari satu variabel, maka variabel yang lainnya juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya ya, variabel X yang semakin rendah, Y-nya juga semakin rendah. Hubungannya selalu searah gitu ya. Nggak mungkin ada perbedaan antara variabel X dan Y, variabel 1 dan 2 itu semuanya pasti arahnya sama. Kalau tinggi tinggi semua, kalau rendah rendah semua gitu. Nah, ada lagi korelasi yang kedua arahnya adalah arah yang negatif. Semakin tinggi skor dari satu variabel, maka skor dari variabel yang lainnya akan semakin rendah ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Kalau X-nya makin tinggi, Y-nya makin rendah. Kalau X-nya makin rendah, Y-nya makin tinggi seperti itu. Ya, atau
arahnya divergen gitu ya, berbeda arahnya seperti itu. Nah, ini ya ada tabel mengenai kekuatan korelasi. Kalau tadi ini korelasinya kuat nggak sih, lemah nggak sih gitu ya. Nah, dilihatnya ada nilai koefisien korelasi. Ini ada patokannya gitu ya. Skor segini berarti maksudnya kategorinya apa? Berarti maknanya seperti apa? Nah, ada kategorisasinya ya, di mana eh, ini berlaku juga ya untuk arah negatif ya, teman-teman. Ini memang di nilai koefisiennya saya hanya mencantumkan koefisien positif ya. Nah, yang negatif juga sama ya, arahnya negatif juga sama. Patokannya angkanya seperti ini ya. Kalau 0,00 sampai 0,20 berarti korelasinya sangat lemah. Maka bisa dipastikan tidak ada hubungan gitu ya antara variabel X dengan variabel Y. Kalau koefisien korelasinya skornya 0,21 sampai 0,40 maka itu ada hubungan. Tapi hubungannya lemah gitu ya. Jadi hubungannya sifatnya ya mungkin aja variabel X dan B itu ada kemungkinan mempunyai hubungan gitu. Tapi punya kemungkinan juga nggak ada hubungan gitu ya. Nah, selanjutnya dengan nilai koefisien 0,41 dan 0, sampai 0,00, 0,60 itu kategorinya kategori sedang gitu. Jadi kemungkinan ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu skor 0,61 sampai 0,80 ada korelasi yang kuat. Ya, sehingga ada kemungkinan besar tuh si variabel X berkorelasi dengan variabel Y. Nah, lalu ada koefisien 0,81 sampai 0,99. Ada kategorinya berarti sangat kuat. Maka hampir dipastikan ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dan jika koefisiennya satu ya, itu kategorinya ada korelasi yang sempurna. Maka pasti ada hubungan gitu. Walaupun eh, kalau untuk variabel psikologis itu koefisiennya satu itu mungkin sangat jarang ya, langka sekali gitu. Biasanya yang koefisiennya satu ini adalah untuk variabel-variabel yang pasti ya, yang non psikologis seperti itu, teman-teman. Nah, Bu, bagaimana caranya kita melakukan perhitungan korelasi gitu ya antara variabel X dan Y? Ada beberapa cara-caranya, teman-teman. Nah, tekniknya kita ambil 5 dulu ya. Ada teknik korelasi Pearson, Spearman, point biserial, lang biserial, kontingensi. Nah, di sini kita baru belajar teorinya, teman-teman. Untuk prakteknya nanti kita akan bahas di semester selanjutnya ya. Untuk prakteknya, gimana melakukan uji korelasi Pearson, Spearman, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat dari syarat berupa variabelnya dulu ya. Untuk uji korelasi Pearson itu bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian dengan variabel interval rasio dengan variabel interval atau rasio. Ya, variabel X dan variabel Y-nya Y-nya harus antara variabel interval rasio atau interval rasio gitu. Ya, seperti itu. Variabel lain nggak bisa gitu. Ya. Lalu ada teknik uji Spearman gitu ya. Uji Spearman ini syaratnya variabel X-nya harus ordinal. Adapun variabel Y-nya boleh ordinal, interval, ataupun rasio seperti itu. Lalu untuk teknik pengujian poin biserial, variabel X-nya harus variabel dikotomi. Variabel dikotomi itu apa? Misalkan laki-laki, perempuan, Sunda dan Sunda gitu ya. Ataupun sudah divaksin belum gitu. Nah, seperti itu ya. Coba variabel X-nya harus variabel dikotomi dan variabel Y-nya harus variabel interval atau rasio. Lalu rang biserial, variabel X-nya harus dikotomi, variabel Y-nya harus ordinal. Untuk uji kontingensi, variabel X-nya harus nominal dan variabel Y-nya harus nominal. Ya. Nah, itu kan mengenai statistika inferensial, khususnya mengenai korelasi. Nanti untuk uji daya beda akan kita pelajari di statistik semester 2 ya. Sama di sini juga kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu, saya beri waktu hari ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasannya walaupun baru bisa dijelaskan secara online ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.